Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ning Yang Abian Base, hari Jumat 2 Februari 2024. Bersyukur Bapak Ibu kita boleh bertemu ada dalam keadaan selamat dan Tuhan masih memberikan kita kesehatan untuk melakukan tugas tanggung jawab dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendasari aktivitas kita, pekerjaan kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terpujilah namamu Bapa. Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau sungguh Allah yang mengasihi kami. Setiap hari boleh kami lewati. Engkau berikan kami napas kehidupan. Kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru pemberian Tuhan. Kami bersyukur oleh kasih setia Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Engkau menyertai dalam segala hal dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk mendasari segala aktivitas kami, pekerjaan kami dalam kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu melalui firman, sehingga boleh firman-Mu dapat menjadi dasar dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menuntut kita hari ini diambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari Yesaya 2 ayat yang ketiga dan Matius 5 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata demikian, Yesaya 2 ayat yang ketiga. Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Yang kedua dari Matius 5 ayat 1 sampai 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia ke atas bukit, dan setelah Ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun berbicara dan mengajar mereka. Diberikan tema untuk perenungan firman Tuhan hari ini, menyatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya itulah tugas setiap manusia. Tanpa ada kepentingan diri sendiri atau kepentingan tertentu. Dan itulah juga yang dinyatakan Yesaya tentang jalan kebenaran umat Tuhan di tengah isu-isu nabi palsu. Yesaya mengingatkan kembali tentang kebenaran. Seperti ayat ini, dan banyak suku-suku bangsa serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajar dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dan dalam bacaan kedua, Ia atau Yesus menyampaikan kepada orang banyak sebuah kebenaran bahwa Allah mengundang setiap orang untuk mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan yang sebenarnya telah terjadi di dalam Dia. Kebahagiaan itu tidak tergantung kepada keadaan yang ada di sekitar kita. Karena Ia sumber dari Allah yang tidak tergantung kepada keadaan. Setiap orang percaya diundang untuk mengalami pernyataan Allah di dalam Kristus. Menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk mempercayai kebenaran ini.
Ajaran firman Allah harus diceritakan mulai dari keluarga kita. Kita ceritakan kepada anak-anak kita dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum mengenal Kristus. Dan hal tersebut bukan soal pilihan. Itulah perintah yang diberikan kepada umatnya. Dalam pemazmur juga dikatakan dalam Mazmur 78 ayat yang keempat, tidak akan kami sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi akan kami ceritakan kepada generasi yang kemudian karya-karya Tuhan yang masyhur dan kekuatannya, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Tak satupun orang percaya yang akan mewarisi kerajaan Allah jikalau mereka lalai mempersiapkan hati mereka untuk mencari Allah dan memahami firman-Nya. Pada pihak lain yang hatinya tetap diarahkan kepada Allah dan akan memisahkan diri dari perbuatan cemar, maka itu akan mengetahui perbuatan-perbuatan dan kuasa dan keajaiban Allah. Itulah yang Tuhan perintahkan bagi kita. Allah yang patut kita puji dan kita muliakan di dalam hidup kita. Sudahkah kita sebagai umat kembali menjadi umat? Sudahkah berkata dan bertindak yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai hari ini kita mantapkan kembali kehidupan kita. Sudah seharusnya diisi dengan mewartakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu perbuatan-perbuatan Tuhan sudah begitu banyak menghiasi kehidupan kita dan mengerti sepanjang perjalanan hidup kita. Perbuatan-perbuatan Tuhan tentu menjadi sia-sia jika kita menyimpannya di dalam hati tanpa kita ceritakan kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh alangkah bahagianya ketika kita melihat semua orang di sekitar kita dapat memahami juga kebaikan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ketika itu terjadi, maka sesungguhnya kehidupan kita telah menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Bapa atas taburan firman hari ini, menguatkan kami dalam kehidupan kami. Bahwa perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kami hari lepas hari boleh kami ceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, sehingga sukacita damai sejahtera selalu melingkupi kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, hari-hari kami serahkan kepadamu. Engkau yang memberkati setiap aktivitas kami, pekerjaan kami dimanapun masih Tuhan percayakan, sehingga berkat-berkat selalu tercurah bagi kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan singkat untuk kita dasari dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita hari ini. Selamat memulai tugas tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.